biasakan nanti nggak bisa. Biasakan menghadirkan Rasul SAW ketika kamu mau duduk. Hadirkan Allah Tuhanmu ketika mau duduk. Hadirkan Rasulmu ketika mau duduk. Hadirkan Allah dan Nabimu ketika mau bangun. Diingat gitu ya dalam benak kita. Oh saya punya Tuhan Allah, bismillah minta tolong sama Allah nih mau duduk. Biar selamat duduknya. Allahumma sholli selamat biar berkah. Biar diterima nih permintaannya sama Allah. Saya bawa nama Rasulullah. Biar enak tempat duduknya, biar barokah. Buka warung. Kok warungnya kurang berkah? Enggak pernah disolawatin. Diribahin iya, dinamimahin iya. Warungnya buat ngerumpi, warungnya buat jelek-jelekin orang. Warungnya buat menyebutkan keburukan-keburukan orang. Ya jifah. Aroma warungnya bangkai, busuk bahkan lebih busuk daripada bangkai. Ngeri kan ya. Tapi kalau kita begitu masuk warung di mana kita jualan, kedai kita jualan, toko kita jualan, apapun itu tempat kita bekerja, duduk langsung bismillah dan sholawat, breng wangi. Aromanya harum. Apalagi dilanjutkan sambil baca sholawat 10 kali, iya sholawat 10 kali. Syukur-syukur kalau baca sholawatnya semakin banyak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha 'indaka al darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha sampai akhir. Gak kerasa, alhamdulillah sudah 20 kali saya sholawat munjiah. Itu satu kantor untung itu. Gara-gara satu orang kantornya harum. Ya gara-gara satu orang kantornya harum. Wanginya luar biasa. Sehingga kalau orang soleh lewat situ, breng, wah harum ini. Ini dari mana nih aromanya? Dicari. Ya akan dicari sama orang soleh dari situ. Siapa itu di situ yang mengharumkan ruangan tersebut. Nah sementara kita enggak maksakan diri kita itu. Ini paling penting, jangan cari pengharum ruangan, semprot, itu nanti belakangan. Harumkan dulu ruhaninya. Dengan zikir dan dengan sholawat. Dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang terbaik dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada judulnya waliullah lupa sholawat, gak ada. Waliullah kok lupa sholawat, gak ada. Kecuali wali palsu. Ya kalau walinya asli gak mungkin lupa sholawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti itu, mau duduk, mau bangun, dia akan ingat sama Rasulullah SAW. Karena dia gak pernah mau pisah sama Nabi SAW. Daim khayaluh ma'i fi mak'adi wal mazir. Selalu kata Habib Ali Habsyi, khayaluh, saya ingat, saya selalu terbayang-bayang Nabi Muhammad SAW. Ketika saya duduk maupun saya berjalan, selalu ada Nabi Muhammad SAW. Karena itu dikatakan, ikhwani rahimakumullah, dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahwasanya Sayyidina Abdullah bin Abbas itu pernah berkata, anna ma qama min majlisin illa wa nasma'u shalah ala Nabi SAW minhu. Wa kana yaqul hiya syafi'ah. Bahwasanya dari dulu itu sahabat kalau setiap kali ada yang berdiri bangun dari satu tempat, kami pasti mendengarkan ya orang itu berdiri sambil bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi sahabatnya Nabi itu enggak pernah dengar temannya bangun enggak solawat, itu enggak ada. Nah, kalau kita jarang dengar ada muslim bangun baca solawat. Hubbun Nabi wa alihi dini. Agama kita itu mengajarkan cinta pada Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau cinta sama Rasul, berdiri ya disebut, duduk ya disebut. Pengalaman saya waktu dulu ke Mesir, saya ini jelek-jelek begini pernah ke Mesir loh. Oh iya, saya bahkan pernah itu ke Universitas Al-Azhar, pernah ke sana loh ya, bukan belajar. Waktu ziarah ke Mesir itu kan, masuk Al-Azhar, sholat di sana, lihat bagaimana orang belajar, ya keliling saya. Terus saya lihat mobil-mobil di Mesir itu bagus-bagus, tapi pesok-pesok, peyok-peyok. Kacanya banyak yang pecah, kadang diganti plastik toh. Masya Allah kaca pecah, plastik tempelkan. Itu di Mesir. Saya kemudian nanya sama teman-teman mahasiswa dan orang Mesir. Ini masjid mobil-mobil pada peyok-peyok ini kenapa nih? Mobil-mobil ini kok peyok pecah kenapa? Jawabannya ya sering tabrakan. Jadi sering senggol, serempet ya. Terus kalau serempet-serempetan biasanya marah-marah enggak? Marah. Ya kalau keserempet ya marah. Ya suaranya keras-keras juga. Turun dari mobil kadang. Turun dari mobil. Cuman ada satu yang menarik di sini. Apa yang menarik? Begitu ada orang itu teriak-teriakan, marah-marah, maki, saling memaki. Orang yang lewat itu lihat. Cuman ngucap, Sallu ala Nabi. Allahumma sholli wa sallim. Itu yang lagi marah langsung, Allahumma sholli wa sallim alaih. Berhenti marahnya salaman, selesai.
Coba kalau kamu lagi marah sama temanmu, terus Ustadz Is ngomong, shollu ala nabi, bukan wayahnya sholawat Ustadz. Ini bukan waktunya sholawat, bukan, ini saya lagi marah, bukan waktunya sholawat. Bawa sholawatmu di masjid, bukan di sini, Masya Allah. Ustadznya dimarahin pula ini ya. Gak usah nasihat-nasihatin, ini bukan waktunya sholawat, ini mobil pesok, ini pesok ini. Jadi mobilnya sama nabinya lebih hebat mobilnya. Buat saudara-saudara muslim yang di Mesir itu paham cintanya sama Nabi SAW. Sehingga ketika lagi berkelahi muslim sama muslim marah gitu ya. Shallu ala nabi, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Diingatkan salawat sama Rasulullah, mandek tuh langsung. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Berubah jadi mesem salaman. Wes dunia gak penting, umatnya Rasulullah SAW. Ini cuma dunia, kamu umatnya Rasulullah sama Rasulullah. Kita dulur, saudara, selesai. Coba kalau kita bisa praktek begitu asik ya. Tapi jangan prakteknya nunggu berkelahi dulu. Berkelahi baru disolawatin, enggak begitu. Maksudnya kalau ketemu solawat, ini ada fadilah-fadilah orang kalau ketemu salaman sambil solawat. Itu ada riwayatnya semua. Cuma enggak mungkin toh, setebel ini mau dijelaskan 30 menit mungkin enggak. Enggak mungkin. Kangen ya, pengen denger yang begini-begini. Riwayat-riwayat ulama pelan-pelan, dikit-dikit saja. Nanti kalau kalian dengernya banyak kan jadi ustadz semua. Wa kana Umar idza qama min majlisihi, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau itu kalau bangun dari tempat duduknya, jadi kata majlis itu tempat duduk. Banyak orang salah mengartikan doa kafaratul majlis, doa penghapus majlis. Kafarohnya majlis, dikira itu penghapus dosanya pengajian. Pengajian gak ada dosanya. Pengajian kan gak ada dosanya. Doa kafaratul majlis itu maksudnya doa menghapus kejahatan, keburukan yang terjadi di tempat dudukmu. Makanya dianjurkan bacanya, man qama min majlisi, siapa yang bangun dari tempat duduknya. Suruh baca subhanakallahumma bihamdika sampai akhir itu ya. Itu doa bangun dari duduk. Diawali basmalah dan sholawat atau diakhiri dengan sholawat. Maka yang terjadi di duduknya, dosa-dosa dihapus sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau duduknya enggak punya dosa, ngaji, tapi waktu bangun dari duduk, entah itu di pengajian, entah enggak di pengajian, ya kan bisa di rumah lagi baca Al-Quran, di rumah lagi zikir, wirid, bangun baca itu, dimanapun, maka dikasih stempel sama Allah Ta'ala, kebaikan yang kamu lakukan selama duduk diterima sama Allah Ta'ala, qabul. Itu namanya majlis, dari tempat dia duduk. Nah, dikatakan bahwasannya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, setiap kali bangun dari tempat di mana beliau duduk, yajhar bis sholati ala Rasulillah SAW. Beliau baca sholawat dengan suara keras. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Besok praktek, nanti praktek ya. Nanti kan bubar majlis bangun toh. Bangun, baca sholawat. Makanya ada istilah itu, orang-orang kalau mau selesai pengajian ada yang teriak atau shollu ala nabi, Allahumma sholli wa sallim alaihi, terus berdiri semua pergi. Ya, selesai itu. Bahwa saya majlisnya udah selesai. Lah kita bangun sama baca sholawat. Ini termasuk amalannya sahabat dan diantaranya amalan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau bersolawat dengan suara yang keras ya ketika bangkit dari tempat duduknya. Faqila lahu fi dzalik, maka beliau ditanya, kenapa kalau bangun dari duduk baca solawat dengan suara keras? Beliau pun menjawab, radhiyallahu anhu, man ahabba syai'an aktsara min dzikrih. Siapa yang cinta sesuatu, maka dia akan banyak-banyak menyebut yang dia cintai. Saya cinta Nabi SAW, maka saya senang nyebutnya dengan suara keras. Ya, nyebut Nabi Muhammad SAW. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syi'bul Iman. Nah, jadi yang seperti itu, baca sholawat bangkit dari tempat duduk, bukan karangan para ulama, tapi betul-betul perintah Nabi dan amalan para sahabat. Sehingga dikatakan oleh pengarang kitab ini, wa ra'aitu sairul a'mal falam ara fiha aktsar thawaban min majlisin yusalla alaihi fihi Rasulullah SAW. Saya tidak melihat, saya sudah melihat semua amal dan saya tidak melihat satu amal yang pahalanya lebih banyak di suatu tempat seperti amalan yang di tempat itu dibacakan sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau suatu tempat ada sholawatnya, itu pahalanya paling banyak. Alhamdulillah kalau Nahdlatul Ulama, para habaib, para kiai, ya para habaib, para kiai, itu wajib. Mulai pakai sholawat, bubarnya ya baca sholawat. Ya. Doanya ditutup dengan sholawat, diawali dengan sholawat. Makanya kalau di Majlis Ar-Raudhah, selalu saya awali dengan surat Yasin dan baca sholawat. Biar apa?
Ya kalau ilmunya nggak dapat, sholawatnya pasti dapat gitu. Ya kalau ilmunya kita ngantuk nggak dapat, tapi sholawatnya pasti dapat. Sholawat ini walaupun dalam keadaan bagaimanapun ya tetap sholawat. Ya pahalanya luar biasa, barokahnya luar biasa. Karena itu dikatakan bahwasanya para ulama salaf radhiyallahu anhum ajmain, beliau-beliau itu setiap kali bangkit dari tempat duduknya, beliau membaca sholawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah. Sebagaimana tadi dikatakan, yang bangun dari tempat duduk enggak zikir, enggak sholawat, aromanya seperti lebih busuk daripada aroma bangkai. Lebih busuk. Jadi kalau dibalik, siapa yang duduk baca sholawat aromanya wangi, aromanya harum. Ya, dan enak loh, enggak usah bayar, enggak usah beli parfum. Ya, tapi ya tetap pakai parfum loh ya. Maksudnya ini kan enggak bayar, sholawat itu bayar enggak? Enggak. Kalau sholawat enggak bayar kok kita berat ya. Beli parfum bayar enggak? Bayar. Beli enggak? Beli. Beli sabun bayar enggak? Bayar. Beli enggak? Beli. Mau pakai sabun gampang atau susah? Susah. Mesti lepas baju. Betul kan ya? Terus kalau pakai parfum kira-kira 5 botol disemprotkan semua. Jadinya harum atau buat kelenger? Mabuk. Betul kan ya mabuk. Sudah bayar kalau kebanyakan buat pusing, bener kan ya? Sabun yang bayar, makainya ya repot, meski lepas baju, mesti ya pakai air. Coba sabunan nggak pakai air gitu. Kira-kira bagaimana? Ajib, boleh dipraktekkan nanti. Kira-kira seperti apa? Nah, ini sholawat kepada Nabi SAW nggak bayar, gratis. Fasilitasnya semua sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lidah kita, mulut kita, tinggal ngucap Allahumma sholli wa sallim alaihi. Semakin banyak, semakin harum dan tidak membuat kita jadi mabuk keharuman. Tapi semakin banyak kita sholawat, semakin harum, ruhnya semakin enteng. Orang tuh kalau udah ruhnya ringan, sumpek itu hilang. Nah ini yang buat orang-orang ini sumpek gak hilang-hilang, ruhnya abot. Kenapa ruhnya abot? Karena nafsunya terlampau dituruti sehingga ruhnya itu nempel, lengket terus sama bumi. Ya, ketarik ke bumi. Jadi kena masalah, ya semakin brek gitu, repot. Tapi yang banyak sholawat, insya Allah ruhnya ringan, terbang. Ruhnya udah terbang, kena masalah, masalahnya ucul sendiri, belum ucul ya. Kenapa ruhnya ini terus kemana-mana? Karena ringan, banyak sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Nah mumpung kita di bulan Sya'ban, ini bulan khusus buat sholawat. Paksakan diri kita untuk sholawat. Mulai dari yang simple, biar jadi kebiasaan terus seumur hidup. Ajarkan pada diri kita, keluarga kita. Orang tua kita, anak keturunan kita, pasangan hidup kita, sahabat kita. Tentunya kalau sama orang tua ngajarinya ya pakai ilmu. Enggak terus bapaknya diparani, Pak kalau bangun baca sholawat, kalau enggak mambu loh Pak. Anak kurang ajar itu. Kalimatnya betul, tapi kalau begitu namanya anak kurang ajar. Ya, caranya gimana? Praktek saja, bangun baca sholawat, duduk baca sholawat, terus di depan orang tua seperti itu. Sampai nanti orang tuanya itu ketularan. Paling enggak kenanya, nah kamu kalau bangun kok baca itu kenapa? Kata Habib Novel, biar wangi. Iya, biar wangi. Habib Novel diajari siapa? Hadis Nabi, karena kalau enggak baca aromanya busuk lebih dari bangkai. Berarti kalau baca wangi. Nah kalau wangi kan seger, sehingga menyegarkan sekelilingnya. Sekelilingnya jadi segar. Nah ini termasuk salah satu cara untuk kita membuat rumah kita, wilayah kita, itu kalau masuk ke situ siapapun jadi adem. Makanya yang punya suami suka marah-marah, ya sholawatin. Jangan suaminya disolawatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tambah ngamuk. Jangan begitu caranya. Maksudnya sholawatin bagaimana? Kamar biasanya tempat tidur di mana? Ruangan yang dia biasa marah-marah di mana? Udah suaminya pergi jenengan di situ. Sholawat wangi, Allahumma bin wangi. Ya. Begitu harum suaminya pulang masuk ruangan kaget dia. Mau ngamuk enggak punya alat buat ngamuk. Ruhnya diajak turun enggak maunya terbang. Mulai bingung ini kok enak di ruangan ini ya. Jadi betah itu nanti. Sholawatin ini enggak. Suaminya ngamuk-ngamuk, istrinya super ngamuk. Caranya ini minggat wae, Masya Allah. Podo ngamuk ya, remuk. Enggak ada solusinya. Satu cari solusi, satu emosi, satu cari solusi. Dan solusinya itu, rumah kita ini disolawatin. Solawatin, kamarnya solawatin, ruang tamunya solawatin. Manapun itu,
Dapur tuh tempat kita masak sholawatin. Biar wangi dapurnya. Sehingga makanan dimakan nanti beraroma sholawat. Wajib. Ya, sekarang aromanya macam-macam gitu. Ini aroma sholawat. Barokahnya itu luar biasa. Nah, kelihatannya simpel sederhana. Pemirsa dimanapun Anda berada, silahkan diamalkan. Ilmu untuk diamalkan. Bukan sekedar didengarkan dan jadi tontonan. Wah, nonton YouTube-nya Habib Muhammad sama Habib Novel ajib. Nonton tok, tapi gak diamal no. Diamalkan. Ada yang cerita sama saya, ini Beb, ada yang sudah puasa Dawud ya dilakoni, sholawat ya dilakoni. Tapi kok rezekinya masih seret saja ya Beb ya. Tak jawab, lah itu dia bisa sholawat, bisa puasa Dawud itu rezeki itu. Itu rezeki yang luar biasa. Yang lainnya duitnya banyak tapi gak bisa sholawat. Ayo pilih mana, mas-mas nih pilih mana. Duit banyak gak bisa sholawat atau bisa sholawat gak punya duit. Mesti ngeyel. Sholawat banyak duit. Takutnya sama duit kok luar biasa. Nyantai aja gitu loh. Orang yang rajin sholawat itu pasti selalu punya duit. Enak mana megang duit terus atau ketika butuh ada duit? Ayo. Pilih mana? Saldo selalu terisi atau ketika butuh saldonya ngisi? Lu nyimpen duit itu repot loh ya. Repot enggak? Megang duit, ngantongi duit kan repot. Tapi enak atau begitu mau bayar, terbayar. Enak enggak itu? Pilih yang mana jadi? Mesti tetap pilih yang saldonya banyak, Bim. Jamaah ngeyel nih. Ya, intinya jangan fokus ke duit. Baca sholawat itu bisa baca sholawat banyak, itu rezeki yang luar biasa. Kok kamu rendahkan sholawatmu dengan duit? Saya udah baca sholawat banyak Bib, tapi kok rezeki masih seret. Lah kamu tuh gak sadar, kamu lagi dikasih rezeki lancar namanya baca sholawat. Itu sholawatmu dapat jannah yang luar biasa. Kalau gak percaya mati omong iki. Ya tapi jangan bunuh diri, rokok. Naudzubillah min dzalik. Artinya kalau malam hari ini meninggal dunia karena banyak baca sholawat, terus malaikat Israel datang menjemput, Masya Allah. Swarga. Masyarakat aja ngomong, wah meninggalnya indah ya ketika sholawatan. Betul ya? Indah, dinilainya indah. Coba ada dua orang duduk, yang satu ngitung duit, satu baca sholawat pegang tasbih. Sama-sama meninggal dunia. Omongan masyarakat bagaimana? Mati ini cik ngitung duit. Mati ini cik ngitung duit. Dia meninggal lagi ngitung duit. Itu konotasinya positif atau negatif? Konotasinya apa? Positif atau negatif? Yang satu meninggalnya lagi sholawatan, Masya Allah. Sambil dihitung betul tuh. Konotasinya positif atau negatif? Lah kamu pilih yang mana? Meninggal ketika ngitung duit, ngecek saldo, atau ketika baca sholawat? Pilih yang mana? Giliran gini baca sholawat. Giliran berikutnya banyak duit. Tak dengakno kabeh duit akeh berkah amin. Urip kok dibingung-bingung duit. Punya duit gak jadi masalah. Tapi kalau gak punya iman itu masalah. Ya. Gak bisa sholawat, gak bisa istighfar, itu masalah yang sesungguhnya yaitu. Makanya kalau kita mudah sholawat, mudah istighfar, wih Masya Allah. Sini. Kamu ya. Iya. Mau ceramah apa hari ini? Apa-apa. Mau duduk doang. Mau duduk doang, gaya bener bahasa Jakarta. Ali Abdul Qadir ya. Ganteng betul, anak siapa nih Masya Allah. Oh anaknya Pak Novel. Makasih anak ya.